Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aidi Pauliuli dohamu di atas ojahannya ka postel dot padurirang. Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi-suhi disi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Topik Kristus mempersatukan semuanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, adanya ketidakharmonisan di antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi membuat Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Efesus, di mana orang Kristen Yahudi merasa sombong karena mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang kudus, dan mereka sangat berpegang pada Taurat dengan segala ketentuannya. Sebaliknya, orang Kristen non-Yahudi yang berasal dari bangsa kafir dan bukan umat pilihan merasa minder. Dan orang Yahudi sulit menerima orang luar atau non-Yahudi untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Bahkan, mereka menganggap najis untuk masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Kalaupun orang Yahudi bersedia menerima orang non-Yahudi, tentu dengan syarat mereka harus mau mengikuti tata cara Yahudi seperti sunat dan hukum-hukum lainnya. Konsep pemahaman seperti itu telah menimbulkan persoalan di dalam gereja, sebab anggota jemaat Efesus terdiri dari bukan saja orang-orang Yahudi, melainkan juga orang-orang non-Yahudi. Selain menimbulkan kebingungan, hal ini juga telah memunculkan perselisihan di antara mereka. Itulah sebabnya di dalam suratnya ini Rasul Paulus merasa perlu membahas tentang persatuan orang Yahudi dan non-Yahudi. Pesan Paulus adalah bahwa Kristus telah melakukan rekonsiliasi antara Yahudi dan non-Yahudi ke dalam satu tubuh melalui karyanya di kayu salib. Paulus menjelaskan bagaimana Allah telah mendekatkan mereka dengannya dan menjadikan mereka satu umat. Perseteruan Allah dengan mereka dan antara mereka dengan Israel telah dirubuhkan oleh kurban darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Perseteruan telah didamaikan. Kristuslah kurban damai perseteruan antara manusia dan Allah dan sesama. Kita lihat di ayat 14. Tidak hanya tembok pemisah antara manusia dan Allah yang rubuh, tembok pemisah antara etnis Yahudi dan etnis non-Yahudi pun dihancurkan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus mencoba menerangkan kedekatan dan kesatuan ini melalui metafora dari bangunan. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa anggota-anggota keluarga Allah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya sehingga keduanya menyatu. Efesus 2 ayat 20. Pemberitaan para nabi dan nubuatan yang disampaikan di dalam perjanjian lama tentu sangat diperlukan oleh umat, dan pemberitaan Injil yang dikumandangkan oleh para rasul tentu sangat penting karena keduanya adalah dasar dari bangunan tersebut. Namun, kehadiran Yesus Kristus
menjadi pengikat utama dan penentu bagi penyatuan yang utuh antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tanpa Kristus, maka semuanya akan ambruk. Setiap bagiannya adalah orang percaya. Efesus 2 ayat 21-22. Sebuah bangunan tidak hanya terdiri dari fondasi dan batu penjuru. Ada bahan atau batu lain yang digunakan untuk membangunnya. Menariknya, kali ini Paulus tidak memberi perbedaan apapun pada batu-batu tersebut. Semua sama, baik Yahudi, Kristen, maupun orang percaya dari etnis lain sama-sama digunakan dalam pembangunan bait Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, gereja adalah tubuh Kristus. Semua anggota gereja, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dipersatukan oleh kasih Kristus dengan darahnya yang kudus. Gereja dipanggil menjadi alat Tuhan yang menyaksikan kasih Kristus di tengah dunia. Tugas gereja yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani akan semakin bertumbuh dan berkembang jika seluruh umat Kristen tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, namun memaknai perbedaan itu sebagai satu kesatuan yang berguna bagi orang lain. Dan pada akhirnya, gereja yang sejati adalah gereja yang meletakkan Kristus sebagai batu penjuru, penopang yang membuat bangunan tersebut dapat kokoh berdiri. Saudaraku semuanya yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam hidup ini selalu ada perbedaan satu dengan yang lain. Akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah untuk saling memisahkan diri, menghakimi, atau menganggap diri yang paling baik atau paling benar terhadap orang lain. Tetapi rancangan Tuhan di dalam perbedaan tersebut agar kita saling mengasihi dengan saling memperlengkapi, saling menolong, dan saling menghargai. Sebagai orang beriman, melihat orang lain yang berbeda dari kita bukan melihat mereka menjadi musuh, atau orang lain lebih rendah dari kita, atau bahkan orang yang lain itu lebih hina atau lebih berdosa dibandingkan kita, melainkan menjadi satu di dalam saling mengasihi dan memperlengkapi. Di dalam kesatuan bersama Kristus, maka kita bukanlah yang utama, menganggap paling benar, paling pintar, paling baik, paling hebat, paling kudus, paling kaya, paling saleh, sedangkan yang lainnya di bawah kita. Melainkan bagi orang percaya itu, Kristuslah yang utama, dan memakai kelebihan atau keunggulan kita itu untuk memuliakan Tuhan dan membahagiakan sesama dengan hidup mengosongkan diri tentunya, serta hidup dalam kerendahan hati. Jadilah bangunan Kristus yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain, sebab kekuatan kita dalam bangunan tersebut hanyalah di dalam Kristus. Semakin kita mengutamakan atau meninggikan Kristus dalam hubungan kita, maka kita semakin merasa kecil, tidak ada apa-apanya, dan mau hidup di dalam kerendahan hati untuk semakin memperlengkapi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah menyapa kami, supaya kami menghargai perbedaan, hidup dalam kesatuan dengan hidup saling menghormati, saling menopang, dan saling memperlengkapi dengan didasari oleh kasih serta kerendahan hati demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.